Nah, situasi keraton pada hari Sabtu, mungkin hari libur ya, jadi suasananya cukup ramai, banyak wisatawan dari berbagai kota mengunjungi Keraton Yogyakarta. Kebetulan hari ini hari Sabtu ya, jadi banyak pengunjung. Untuk masuk ke keraton harus membeli tiket dulu sebagai tanda masuk. Nah, ini beberapa rombongan mengantri untuk membeli tiket untuk selanjutnya bisa masuk ke Keraton Yogyakarta. Di keraton inilah yang dulu disebut dengan istilahnya, kalau penduduk lokal di sini menyebutnya dengan keben ya, keben lor. Keben lor. Nah, nanti akan kami tanyakan kenapa sih kok disebut keben itu. Nanti coba cari informasi kenapa kok disebut keben. Oke, saya mau memperlihatkan momen yang lain. Ini ada pintu gerbang, yaitu pintu gerbang ke Siti Inggil ya, Siti Inggil. Jadi Siti Inggil itu dulu sering digunakan untuk rapat oleh Sultan Hamengkubuwono beserta punggawonya atau bawahannya ya, untuk membahas tentang keadaan situasi di Keraton Yogyakarta dan sebagainya. Tapi posisinya ditutup ya saudara sekalian. Jadi saya tidak bisa menayangkan apa yang ada di dalam. Tapi saya berusaha untuk mencoba memberikan informasi tentang Siti Inggil tersebut. Di sebelah kiri tampak juga ada lonceng yang usianya cukup lama ya, beratus tahun mungkin ya. Jadi setiap ada perubahan jam, misalnya jam 9 begitu, jadi lonceng ini akan dibunyikan 9 kali. Pukul 11 nanti akan dibunyikan 11 kali dan selanjutnya. Jadi sesuai jam menunjukkan pukul berapa itu lonceng akan dibunyikan oleh petugas yang ada di sini. Coba saya mau bertanya kepada petugas di sini. Selamat siang, ini saya posisi di Keben Lor, inilah istilahnya, di depan pintu masuk keraton. Coba saya kepingin tanya, kenapa sih kok dinamakan keben? Nun sewu Bapak, ini dulu kok ada istilah kalau di depan pintu masuk keraton itu ada istilah kan keben lor, itu kados pundi Pak? Istilah keben iki mboten wonten ler wonten. Oh ngaten nggih. Keben iki namung setunggal iki. Oh ngaten nggih. Kecasan keben itu masalah wonten witipun. Wit keben ngaten nggih. Oh, jadi karena ada pohon keben yang mungkin saudara-saudara belum tahu, makanya ini diistilahkan ada keben. Jadi bukan ada keben lor atau keben kidul, tapi karena yang posisi di depan pintu keraton itu ada pohon kebennya begitu nggih Pak nggih. Nggih. Dan juga gini Pak, kami ingin saya lihat itu lonceng ini kan sejak dari zaman dulu nggih Pak nggih. Iya. Apakah masih sering dibunyikan Pak setiap jamnya? Setiap jamnya, misalnya contoh jam 12 ya 12 kali. Gitu ya Pak jam ya. Satu kali, kalau setengah cuma setengah itu satu kali. Oh gitu ya. Setengah 11 satu Iya. kali, jam 11 setengah 12 satu. Oh gitu Pak ya. 12, Nggih. 12. Jadi ternyata adanya lonceng ini sangat bermanfaat bagi masyarakat di sekitar
keraton pada Ya. zaman dahulu. Mungkin masyarakat belum punya arloji, belum punya jam, tapi dari pihak keraton sudah menyediakan lonceng sebagai petanda waktu, ngaten ya Pak Nji. Betul. Ini saudara sekalian, saya bawa ke pintu belakang keraton Yogyakarta yang disebut dengan Kemandungan. Mungkin saudara-saudara belum ada yang tahu ya, dan jarang tahu karena memang kondisi ini jarang dikunjungi oleh wisatawan ya. Jadi pada umumnya wisatawan itu mengunjungi di pintu depan keraton atau di pintu utama, yaitu di Keben Lor. Ya, ini situasi di Kemandungan. Mau kemana Bapak? Ini posisi di Magangan ya, biasanya wisatawan jarang ke sini ya. Ini juga sama, ada petugas yang berjaga di pintu belakang Magangan. Di depannya juga ada rumah joglo, tapi pada tahun-tahun belakang ini joglonya ditutup dengan teralis besi ya. Saudara, saya mengajak dari Keraton Kidul menuju ke Siti Inggil. Ya, dari pintu Siti Inggil ini kalau diterusin nanti akan sampai ke alun-alun kidul. Ke alun-alun kidul. Inilah posisi pintu keluar dari Keraton Kidul atau Magangan. Nah, yang belum pernah ke alun-alun kidul melalui Magangan, sekali-sekali kalau berkunjung ke Yogyakarta, coba dilihat. Situasi budayanya sangat kental tentang Keraton Yogyakarta. Nah ini ya, untuk pariwisata maka kondisinya ada pemugaran. Ada pemugaran untuk diperbaiki sehingga wisatanya nanti akan semakin nyaman ya. Ini pintu masuk Balai Raos di Magangan atau Keraton Kidul. Ya, saya sekedar untuk mencari minum di sini. Inilah situasinya, cukup nyaman ya untuk hangout atau untuk makanan lain pun juga banyak menu-menu di sini. Oke, inilah situasi pintu masuk di Balai Raos Keraton Kidul. Ini situasi di Balai Raos, tepatnya di Magangan. Magangan yaitu pintu selatan Keraton Yogyakarta. Kondisinya sangat tradisional ya, khas Yogyakarta. Mulai dari bangunannya maupun furniturnya, tempat-tempat duduknya, semua tampak khas Yogyakarta.
Mungkin saudara-saudara sekalian belum tahu ya, tempat ini makanannya juga tidak terlalu mahal. Ada makanan western, ada juga makanan Jawa ya, seperti beras kencur, wedang serai, kemudian secang dan sebagainya. Kondisinya sangat asri. Ini kami melihat gambar pada jam-jam pagi ya, jadi belum banyak tamu yang hadir. Biasanya ramai waktu makan siang. Ada 2 joglo yang berada di luar ya. Kami akan tampakkan joglo yang satunya. Ini joglonya, cuma karena saya datang terlalu pagi ya, jadi belum banyak pengunjung di sini. Mungkin nanti pada saatnya makan siang akan tampak. Ini Bugya Cafe NT. Oke, saya ingin tayangkan dari sisi yang lain. Menjelang agak siang ya, Balai Raos sebentar lagi sudah mulai rame. Banyak juga tempat-tempat yang reservasi ya, sudah pesan duluan. Ini menjelang siang sudah agak mulai berdatangan. Coba